Di part 1, 2, 3 sudah sampai poin 13. Dan di sini di part terakhir, part 4, saya membahas sisanya, jadi 14 sampai 17 ya. Langsung aja mulai, karena pasti seperti biasa teman-teman nggak mau berlama-lama. Dan daripada boros kuota, maka langsung kita bahas isinya. Sepakat? 14. Tonton sampai selesai dan no skip. Dan jika ada ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Septian, melanjutkan kembali pembahasan tentang 17 poin agar bisa jualan laris di Shopee. Di part 1, 2, 3 sudah sampai poin 13. Dan di sini di part terakhir, part 4, saya membahas sisanya, jadi 14 sampai 17 ya. Langsung aja mulai, karena pasti seperti biasa teman-teman nggak mau berlama-lama. Dan daripada boros kuota, maka langsung kita bahas isinya. Sepakat? 14 adalah wajib hanya menjual produk berkualitas. Ya, di marketplace ya, di Shopee itu terkenal juga banyak seller-seller yang menjual barang-barang tidak berkualitas. Jadi gambarnya apa, dikirimnya apa. Gambarnya nyomot dari orang lain, ya kan? Barang yang dikirim diproduksi sendiri dengan kualitas yang jauh lebih berantakan, gitu ya. Biasanya terjadi di fashion. Nah, menjual produk berkualitas ini adalah kunci, ya, adalah kunci agar bisnis teman-teman bisa awet, ya, bisa langgeng. Jadi bisnis itu mestinya, bisnis itu mestinya satu, itu bisa untung, ya, bisa untung. Dua, bisa langgeng. Jadi jangan sampai kita menjual produk hanya ngejar untung tapi gak bisa langgeng. Kenapa? Karena percuma gitu, percuma, akan capek sekali. Dan yang paling berbahaya, karena kita bisa dapat doa yang buruk dari customer, ya kan? Bahwasanya kehidupan ini saling terhubung, ya. Kita nggak tahu di masa depan kita ini bertemu dengan khodok dan khodarnya Allah seperti apa. Sehingga sebagai manusia, yuk kita selalu memberikan yang baik-baik aja agar kita dapat yang baik-baik. Memberikan yang baik-baik aja bisa jadi ada buruknya, ya kan? Menanam padi bisa jadi ada rumputnya, ya, apalagi hanya menanam rumput, itu nggak mungkin dapat padinya. Hanya menjual produk berkualitas. Nah, di sini saya mau menggarisbawahi teman-teman, produk berkualitas itu apa? Nah, jadi deskripsi berkualitas harus clear ya. Ya, deskripsi berkualitas harus clear. Kualitas adalah yang sesuai ekspektasi customer atau melebihi, itu kualitas. Jadi kualitas itu bukan sesuai ekspektasi penjual, ya, lagi-lagi ini bisnis yang benar kayak gitu, tapi adalah sesuai ekspektasi pembeli. Jadi kualitas itu bukan kita yang ngomong enak rasanya, nyaman dipakainya, itu bukan kita, tapi customer, ya. Sehingga kualitas masing-masing customer itu standarnya berbeda. Customer low, middle, atau high yang teman-teman tuju tentu standarnya berbeda, ya, standarnya berbeda. Kalau jual kuliner misalnya, yang customer low, market yang low, gitu ya, standar kualitas bagi mereka bisa jadi porsi. Semakin banyak porsinya, semakin dianggap berkualitas gitu. Tidak peduli higienis. Tapi kalau
customer high, tidak peduli porsi ya, yang penting rasanya gitu, tidak peduli harga juga. Sehingga kualitas harus benar-benar ditujukan sesuai dengan customernya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mempunyai produk berkualitas adalah kita jangan sampai memproduksi bahan baku yang sudah jelek. Jangan sampai menerima bahan baku atau produk-produk yang sudah jelek gitu. Jadi kalau kita ke supplier, ya kita pastikan kalau baju tidak ada lubangnya, tidak ada cacat jahitannya, kita pastikan kita bisa mempunyai supplier yang amanah juga. Ya, kita tidak menerima barang yang rusak, tidak mengolah barang rusak, dan tidak meneruskan barang rusak. Kalau sudah tahu barangnya itu jelek, kita udah tahu nih, tapi laku, terus kita bilang, sayang nih, laku, nggak apa-apa lah sekali-kali dapat rating jelek gitu. Yang penting laku daripada ini nggak jadi duit. Nah, ini nih masalah gitu. Masalah yang orientasi bisnisnya, dagangnya cuma duit. Apalagi kalau muslim, mohon maaf, Rasulullah SAW, Nabi kita itu memisahkan buah yang jelek dan buah yang bagus, memisahkan. Dan makin untung, bukan masalah makin rugi ya, malah makin untung karena orang tahu kualitasnya, orang tahu amanahnya. Nah, ini ingat ya, hanya jual produk berkualitas. Kalau sudah tahu barangnya jelek, jangan dikirim. Kalau sudah tahu kadaluarsanya mepet, ditanyakan dulu customer, ini kadaluarsanya bulan depan gitu, gimana, masih mau dikirim? Kalau mau ya kirim, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Jangan pernah takut kehilangan satu customer karena menjaga amanah, karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya. Daripada kita berbuat buruk pada satu customer yang berdampak besar kerugiannya ya, lebih baik kita benar-benar menjaga. Itu poin 14. Poin 15 adalah memenuhi janji kepada pembeli. Nah, ini berat ya. Janji itu berat. Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan garansi kirim ulang, dan kalau barangnya bermasalah, dan teman-teman harus benar-benar menepati itu. Terus janji misalnya setiap hari ada kiriman gitu, ya kirim, walaupun satu hari itu hanya ada satu gitu, ya kirim. Jangan hari ini cuma satu yes, terus masa waktu kirimnya dari Shopee juga masih bisa 2 hari lagi ya, kirim nanti mepet-mepet. Nah, jangan. Penuhi janji. Kalau kita janji buka hari itu pengiriman tiap hari 2 kali, ya sudah, tepati. Jadi buat rule, buat peraturan, dan tepati peraturan itu sendiri. Kalau di skala kecil kita tidak bisa menepati janji, bagaimana Allah akan memberikan kita amanah yang lebih baik ya. Saya juga belajar ya, saya juga harus ngerem untuk berjanji. Lebih baik janji 2 tapi merealisasikan 10 daripada Anda janji 10 hanya bisa merealisasikan 2. Jadi ingat-ingat ya, lebih baik janji segini memberikan segini daripada dengan janji segini hanya bisa memberikan segini. Ingat poin 16 adalah Anda harus mampu memberi lebih daripada yang dibayarkan oleh pembeli. Kayak tadi ya. Jadi kalau orang itu bayar 1, jadi gini, kalau di suatu tempat itu terlalu banyak kecurangan, maka timbangan yang sesuai itu menjadi sesuatu yang wow ya. Kalau di suatu tempat itu terjadi banyak kejujuran ya, maka orang beli 1 dapat 1 itu biasa aja. Sehingga kalau teman-teman dibayar ya produknya 100.000, gimana orang itu merasa mendapatkan lebih daripada 100.000. Karena sebenarnya kepuasan customer itu tidak terletak di produk, tidak terletak di situ, tapi terletak di layanan, bagaimana toko itu mengemas layanan itu. Misal Anda bisa lakukan di packing produk Anda itu, Anda kasih
ucapan terima kasih misalnya yang tulus gitu. Jadi di produk saya itu saya bikin surat cinta bagi customer. Beneran saya bikin surat cinta. Bahkan yang membuat mereka puas itu bukan produknya, tapi one liner, satu kalimat yang saya pasang di surat cinta itu. Nah itu menohok banget adalah gitu. Saya nggak bisa buka ya, saya nggak bisa buka di publik seperti ini toko saya apa, toko surat cintanya seperti apa ya, mohon maaf untuk itu. Jadi mungkin kalau nggak publik mungkin bisa buka. Itu nomor 16. Nomor 17 ini sebagai pamungkasnya kalau mau tokonya terus rame langgeng, yaitu memiliki program recall untuk pembeli loyal. Nah, punya nggak program recall? Ya. Jadi kalau teman-teman beli mobil baru di dealer resmi, ya, dealer resmi akan memberikan bonus atau garansi biasanya untuk servis rutin pada kilometer tertentu, atau pada batas waktu tertentu. Nah, selama batas waktu tertentu bisa jadi si penjualnya ini, bisa jadi salesnya, bisa jadi langsung dari customer service-nya itu kan nelpon bahwa mengingatkan mobilnya perlu diservis gitu. Nah itu bisa kita tiru, kita bisa adopsi di bisnis kita walaupun masih kecil. Yang luar biasa adalah kita ini bisnis kecil bisa mempraktekkan praktek-praktek sederhana dari bisnis besar. Itu yang penting. Jadi punya program recall pembeli loyal. Jadi kita ingetin, kita bulan lalu beli lo, kalau misalnya pakai habis ya, kalau programnya pakai habis misalnya herbal, misalnya madu gitu. Kita tahu madu sehari konsumsi 3 sendok misalnya. Nah, kita harus naker, kita harus buka salah satu madu kita taker jadinya berapa sendok. Misalnya jadi 100 sendok, kalau sehari 3 berarti 100 bagi 3 ya kan? Berarti dalam waktu 33 sampai 35 hari madunya udah habis. Berarti orangnya harus dikontak lagi. Kontaknya lewat mana? Ini yang menarik. Bisa jadi lewat WhatsApp, bisa jadi lewat SMS, Telegram atau lainnya gitu. Kan setiap orang beli itu setor data kan di Shopee. Nah, setiap data input yang masuk dari customer itu kan kita print label, ya kan? Nah, jangan semua print label itu langsung ditempel, tapi milikilah backup. Sehingga bisa menjalankan poin 17 gitu. Jadi kalau saya miliki backup. Kenapa teman-teman? Karena kita ikut marketplace, database itu dikuasai marketplace. Jangan sampai kita tidak punya backup. Karena kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ya kan? Bisa jadi tiba-tiba toko kita hilang, kita down. Bisa jadi ya di luar negeri banyak terjadi seperti itu. Di Indonesia juga ada beberapa kasus, cari aja di Google, bahwa toko sudah gede gitu, followernya udah banyak, ratingnya udah sangat bagus, pelayanannya sudah sangat prima, produknya sangat laris, tiba-tiba tokonya keblokir. Nah, kita nggak pernah tahu, sehingga backup itu penting untuk menjalankan tadi, salah satunya memiliki program recall pembeli loyal. Nah, enaknya kalau kita punya backup, kita bisa langsung jualan, entah dari WA, entah langsung kita arahin ke website pribadi, entah dikembalikan lagi ke Shopee kita, itu terserah. Nah, seharusnya kalau sudah punya backup, follow up-nya dan diarahkan beli langsung. Kenapa beli langsung? Karena tidak ada potongan. Kalau belinya lewat Shopee kena potongan.
Jadi ini cara untuk bisa lebih profit ya. Cara untuk bisa lebih profit adalah demikian. Jadi banyak di antara penjual-penjual itu hanya fokus jualan, fokus hari ini, fokus bisa makan hari ini. Ya bagus sih, bagus daripada dia berusaha. Cuman yuk, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk naik kelas. Kita selain untuk mikirin bisa makan hari ini, kita juga mikirin bagaimana bisa mewariskan gitu, bisnis kita kepada keturunan-keturunan kita, yang dimana mudah-mudahan bisa berdampak terhadap kebaikan itu, entah untuk sedekah lebih banyak, entah untuk amal jariah kita. Mungkin bisnis kita tinggalkan seperti Abdurrahman bin Auf, sudah meninggal ya, udah lama sekali, udah ribuan tahun, tapi sampai hari ini ia masih tercatat ya, hartanya masih tercatat, bisnisnya ya terus ngalir tuh, terus ngalir, masya Allah. Ya teman-teman, ini 17 poin ya, saya ulangi, saya rangkum di part terakhir ini, di part 4. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat. Yang pertama, bisa buat judul yang tertarget. 2, paham algoritma. 3, bisa membuat offer yang super wow. 4, bisa menghias toko profesional. 5, mengaktifkan fitur yang dicintai pembeli. 6, bisa baca tren. 7, bisa baca laporan iklan. 8, bisa evaluasi laporan iklan. 9, bisa ngambil kesimpulan untuk perbaikan atas evaluasi iklan. 10, paham teknik follow up. 11, paham ilmu psikologis jual beli. 12, bisa datangin super traffic ke toko. 13, bisa memperlakukan calon pembeli dengan benar. 14, hanya menjual produk berkualitas. 15, memenuhi janji kepada pembeli. 16, memberi lebih daripada yang dibayar oleh pembeli. Nomor 17, memiliki program recall untuk pembeli loyal. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata dan perbuatan atau kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Apabila mendapat manfaat, jangan lupa like, komen, saling mendoakan, saling mendukung, subscribe, dan juga share. Sebarkan 4 part ini ke yang lain. Mudah-mudahan bisa turut juga berbagi kebaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.